Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan karyawan BPK Penabur Kompleks Cipinang Indah dari jenjang TK sampai dengan SMA. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun kondisi kita dan dimanapun kita berada, siang ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya melalui ibadah ini. Kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama menggumuli tema ibadah hari ini, makin serupa dengan Kristus. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari NKB 104 bait 1 dan 2. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di siang hari ini dalam kegiatan kami, kegiatan belajar mengajar dalam PJJ kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami berkumpul melalui aplikasi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan konsentrasi dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, supaya apapun yang kami dengarkan melalui firman Tuhan yang akan diseringkan oleh Bapak Pendeta, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami.
Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 111. Mari kita membacanya secara berbalasan. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Terpujilah Dikau ya Allah yang memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk mengisi kehidupan itu dengan karya, dengan profesi, dengan pelayanan kami. Bersamalah dengan kami agar hari ini menjadi makin indah di tangan Tuhan, dan izinkanlah kami untuk memperindah hidup kami juga melalui tugas pekerjaan kami, khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang kedua. Dan kita akan merenungkan dengan judul menjadi serupa dengan Kristus. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita
sebagai persembahan dari korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, guru, dan karyawan, saya punya satu permainan kecil yang bisa Anda lakukan di tempat Anda masing-masing sekarang. Caranya mudah, yaitu Anda tinggal melakukan perintah berikut ini, yaitu lakukan apa yang saya katakan dan bukan lakukan apa yang saya perbuat. Saya ulangi ya. Lakukan apa yang saya katakan dan bukan apa yang saya perbuat. Mari kita mulai. Yang pertama, saya sekarang minta Anda untuk memegang pundak kiri Anda. Ya, silakan dilakukan. Memegang pundak kiri Anda. Mudah bukan? Yang kedua, ya, pegang dagu Anda. Dagu Anda. Ya, pasti sebagian ada yang memegang apa? Dahi ya. Nah, mana yang lebih mudah? Yang pertama bukan? Meniru apa yang kita dengar dan yang kita lihat ternyata lebih mudah. Ya, karena konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilihat. Ya. Tetapi jika kita harus memilih antara apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat, kita cenderung melakukan apa yang kita lihat. Ya, contoh yang diperagakan cenderung lebih mudah diikuti daripada contoh yang disampaikan secara lisan. Ya. Pernah tidak Anda membayangkan kita harus belajar menari poco-poco misalnya lewat instruksi kata-kata, gerakan kaki kiri, maju, begitu sukar. Lebih mudah bukan kalau misalnya kita belajar tarian poco-poco melalui menonton YouTube, menonton orang yang melakukan gerakannya. Nah, secara masalahnya muncul ketika contoh yang diperagakan ternyata tidak konsisten dengan perintah yang disampaikan. Nah, tema kita hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tema yang sudah sering sekali kita dengarkan, kita renungkan, atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara pernah membawakan renungan dengan tema yang sama. Entah berapa kali saya mengkhotbahkannya. Nah, saya menduga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mulai menangkap apa kaitan permainan kecil tadi dengan tema kita. Setiap orang di antara kita pasti sepakat bahwa sama seperti kita meneladani Kristus, kita pun perlu menjadi teladan bagi anak-anak didik kita, bagi para murid, atau mungkin juga anak-anak atau adik-adik kita di rumah kita masing-masing. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua, dan menarik sekali dikatakan pada ayatnya yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Konteksnya adalah relasi cinta kasih, seperti bapak dan anak. Demikian juga kita dengan Allah, dan karena itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah, kata penurut dalam bahasa Yunaninya memakai kata mimetes. Dari situ Anda mungkin mengasosiasikan kata ini dengan kata lain, yaitu imitator, peniru. Ya. Dan memang kata imitasi, imitator, berasal dari kata Yunani yang sama. Akar katanya bahkan sama dengan salah satu istilah dalam pelajaran biologi, yaitu mimikri. Kata dasarnya adalah mimos, tiruan, atau mimeistai, meniru, kata kerjanya. Nah, jadilah peniru-peniru Allah. Itu perintah Paulus, nasihat Paulus. Nah, dalam Alkitab, kita menjumpai begitu banyak perintah yang sejenis. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Kasihilah orang lain sesamamu sebab aku mengasihimu. Ampunilah sebab engkau sudah diampuni, dan seterusnya dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan kepada orang lain merupakan cara kita meniru apa yang Allah sudah lakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita bisa meniru Allah? Yang pertama, Allah itu tidak terlihat.
Dia berada di dalam misteri yang tidak terhampiri, kata Paulus. Persoalan yang kedua adalah bahwa Allah itu terlalu kudus, terlalu baik, terlalu mulia. Bagaimana mungkin kita bisa meniru Allah? Nah, karena itu nasihat supaya kita menjadi penurut atau peniru Allah harus kita letakkan juga di dalam nasihat Paulus yang lain. Saya akan bacakan misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Paulus mengatakan demikian, ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kata pengikut sama dengan kata penurut dalam bahasa aslinya. Kemudian 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6a dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, dua ayat ini sama-sama ingin mengatakan bahwa bukan hanya kita menuruti Allah yang maha segalanya itu, tapi yang di depan mata yaitu Paulus. Kenapa? Karena Paulus juga menjadi penurut atau pengikut Kristus. Di dalam kedua ayat ini Paulus memberikan dua jalan yang sangat penting. Keduanya sama penting, namun saya ingin mulai dari yang kurang penting. Apa itu? Yang pertama, Paulus berkata, jadilah pengikutku. Jadilah penurut kami, para pemimpin, orang-orang yang sama dengan kita. Nah, bagaimana meniru Allah yang tidak kelihatan? Lihatlah manusia-manusia lain yang juga mengikuti Allah. Tirulah mereka jika itu memang baik. Lihatlah pribadi-pribadi di sekitarmu yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk meneladani Allah. Saya kira kita hidup dalam satu bagian dari sejarah umat Allah yang sangat panjang. Beribu-ribu tahun. Dan di dalamnya ada begitu banyak orang yang berjuang, sudah berjuang untuk menjadi murid Kristus yang baik. Seringkali mereka gagal dan jatuh, namun berusaha terus untuk bangkit. Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada banyak orang kudus dari sepanjang abad yang menonton kita untuk meniru mereka karena mereka meniru Allah. Dan kita juga diundang untuk ikut dalam arak-arakan orang kudus itu. Nah, secara alamiah kita sering beranggapan bahwa itu berarti yang harus kita lakukan adalah bahwa saya harus meneladani pendeta, penginjil, guru agama, penatua, dan orang-orang tertentu. Nah, itu keliru, saudara. Sebab apa yang dimaksud dengan mengikut orang-orang tertentu itu ya semua orang percaya. Semua orang harus menjadi teladan. Martin Luther mengajarkan sebuah konsep yang disebut imamat orang percaya. Semua orang percaya adalah imam. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, siapapun itu. Nah, apa artinya imam? Imam adalah seseorang yang berdiri di antara Allah dan manusia. Di tengahnya adalah imam, mengantarai Allah pada manusia dan manusia kepada Allah. Jadi kalau orang melihat seorang imam, dia akan melihat Allah yang kita kenal di dalam Kristus melalui imam itu. Nah, apa artinya itu, saudara? Artinya guru dan karyawan BPK Penabur, Anda semua juga adalah imam-imam bagi para murid. Dan itu artinya para murid juga adalah imam yang bisa kita teladani. Persoalannya seringkali guru tidak mau meneladani para murid karena kita menyangka mereka masih kecil. Padahal lihatlah bagaimana anak-anak kecil yang kita didik itu. Kita bisa juga belajar apa artinya menjadi murid Kristus, bukan? Dari kehidupan mereka. Tetapi kenyataan bahwa semua orang adalah imam, semua orang harus menjadi teladan,
Ya. Juga harus dibarengi dengan sebuah kesadaran bahwa tidak ada manusia yang menjadi imam yang tidak terbatas. Semua terbatas. Semua tidak sempurna. Anda, saya adalah manusia yang penuh kegagalan dan kelemahan. Dan itu sebabnya saya sendiri seorang pendidik sama seperti Anda semua. Dan doa saya selalu adalah sebagai seorang pendidik supaya Allah menjauhkan mahasiswa saya ini dari sebuah pemahaman bahwa mereka harus selalu melihat saya dan dengan demikian malah menjauhkan mereka dari Kristus. Izinkan aku Tuhan supaya orang-orang para mahasiswa melihat aku, mereka melihat Kristus. Bukan melihat aku dan kemudian terpesona pada aku. Nah, itu yang pertama, saudara, mengikut Allah yang kita kenal di dalam Kristus, diwujudkan dengan meneladani orang-orang di sekitar kita. Dan itu berarti panggilan Anda dan saya sebagai pendidik, guru, karyawan, untuk sungguh meneladani Kristus, tetapi juga menjadi teladan bagi anak-anak murid kita. Yang kedua, saudara, dan ini lebih penting adalah bahwa Allah yang maha mulia itu ternyata berkenan untuk ditiru karena Allah hadir sebagai manusia yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, teladan terpenting kita bukanlah guru, bukanlah pendeta, tetapi Yesus Kristus saja. Ya, yang jauh itu Allah yang maha mulia, Sang Bapa itu tidak bisa ditiru kecuali yang jauh itu mendekat dan menjadi seperti kita, menjadi sama seperti kita, agar kita dapat menirunya. Santo Athanasius pernah mengatakan, anak Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Dan disinilah tema kita punya arti penting. Menjadi serupa dengan Kristus. Orang bisa meneladani kita, tetapi tidak boleh terpusat pada kita. Ketika Paulus berkata, jadilah pengikutku, dia segera melanjutkan, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya, Paulus meminta jemaat di Korintus menjadi peniru dan pengikutnya supaya mereka bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Paulus, meniru dan mengikut Kristus. Dengan kata lain, ketika Anda mengizinkan anak-anak didik Anda meniru, meneladani Anda seolah-olah ingin berkata, ayo mari berjalan bersamaku, kita bersama meniru Kristus. Ya, Paulus memang sudah lebih dulu menjalaninya. Dia lebih fasih. Dia adalah salah satu rasul. Ya, fasih juga termasuk dalam gagal, dalam kelemahan. Sehingga jemaat Korintus juga bisa belajar dari kegagalan dan ketidaksempurnaan Paulus. Maka jangan biarkan para murid Anda melihat hanya yang baik-baik dari Anda dan kemudian gagal melihat bahwa Anda dan saya ternyata adalah insan-insan yang walaupun diteladani tapi toh kita gagal, kita bergumul, kita tidak pernah sempurna. Yang lebih penting adalah bagaimana para murid melihat Anda bergumul bahkan untuk kemudian gagal, tetapi kemudian juga melihat bagaimana Anda dan saya berjuang untuk bangkit lagi. Tapi ujungnya bukan kita. Ujungnya adalah Kristus. Ujungnya adalah semua orang diundang menjadi peniru-peniru Kristus. Atau dalam bahasa Martin Luther dan C.S. Lewis, dua penulis dari dua zaman yang sangat terkenal, kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil. Little Christ. C.S. Lewis mengatakan bahwa seluruh tujuan hidup kita tidak lain adalah menjadi Kristus-Kristus kecil. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat kita, orang tidak melihat little Christ itu, tetapi melihat the Christ, yaitu Sang Kristus itu. Dan bukankah itu sebenarnya tujuan yang paling penting dari semua pendidikan Kristiani?
bukan untuk membuat alumni BPK Penabur yang sukses, yang pintar, yang jadi bos semua, tetapi menjadi Kristus kecil. Maka seluruh karya BPK Penabur sebenarnya bukanlah kristenisasi, tetapi kristusisasi. Anda semua, kita semua, guru dan karyawan, pengurus yayasan, mengambil bagian sangat penting dalam proyek kristusisasi ini. Maka mari kita mulai lagi hari ini dengan sebuah visi, sebuah goal, sebuah semangat yang sama. Kita memang sering gagal, bangkitlah kembali. Kita sering menyelewengkan arah pandangan iman dari para murid itu, bukan lagi pada Kristus, tapi pada kita, padaku, ya, pada diri kita masing-masing. Ya. Dan sekarang kita berusaha lagi, supaya apapun yang kita lihat, orang lain melihat kita, dan orang lain melihat Kristus, supaya mereka bertumbuh menjadi little Christ. Dan itulah proyek kristusisasi kita, bukan kristenisasi. Setiap orang, Anda dan saya, diundang menjadi murid-murid Kristus, menjadi Kristus kecil. Dan kita pun mengundang para murid kita, ayo bersamalah dengan kami, jadilah Kristus kecil. Dan itulah arti sesungguhnya dari menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sebab Dikau sungguh memberikan teladan yang paling sempurna, yaitu Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi Kristus kecil di dalam ketidaksempurnaan kami. Entah dengan cara kami meneladani orang-orang di sekitar kami, tapi toh pada akhirnya, kiranya mata iman kami tertuju hanya pada Kristus saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu berdoa untuk para murid di tengah masa murung ini, agar mereka punya kegembiraan dan semangat untuk belajar. Mereka boleh melihat para guru karyawan yang juga punya semangat di tengah semua keterbatasan ini, sehingga toh mereka boleh bertumbuh di masa pandemik ini. Untuk para guru, karyawan, pengurus yayasan, kami semua para pendidik, berikanlah kegembiraan, semangat, kreativitas untuk mampu melakukan yang terbaik di tengah situasi ini. Kiranya ya Allah, kami melanjutkan karya kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kiranya ya Allah, semua orang, khususnya para murid kami, boleh melihat Kristus melalui apa yang kami lakukan, bahkan melalui kegagalan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dan bersama ini kami juga sampaikan doa-doa yang tak terucapkan dalam hati kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerjemahkannya dalam konteks pergumulan kami masing-masing. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah. Mereka yang bergumul secara finansial, topanglah. Mereka yang berduka, hiburkanlah. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan satu pujian yang akan menjadi komitmen kita ketika kita kembali ke profesi kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan kita. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 427, bait 1 dan 2. Kusuka menuturkan. Come on.
Mari saudara kita undur dari tempat ini, kita menyudahi ibadah ini tetapi memasuki ibadah kita sesungguhnya, yaitu karya dan hidup kita. Dan karena itu pergilah menjadi peniru Kristus, menjadi Kristus kecil, dan mengizinkan para murid kita, orang-orang yang kita layani, untuk melihat diri kita, untuk kemudian melihat Kristus dan mempermuliakan Allah. Oleh karena itu mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan. Kiranya selalu uang secukupnya tersedia di sakumu, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu, menghangatkan seisi keluargamu, dan pelangi menangkap tetes-tetes air hujan di atap rumahmu, menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggammu, dan tangan seorang asing, bahkan musuh yang sudi kau genggam, menjadi sahabatmu. Dan kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.